Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenankan saya alumni Pondok Pesantren Bustanul Faizin ingin menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan pendiri Pondok Pesantren Bustanul Faizin, khususnya terkait dengan kronologis dari pendirian Pondok Pesantren Bustanul Faizin ini. Di mana Pondok Pesantren Bustanul Faizin ini didirikan oleh beliau Kiai Haji Imam Bukhari pada tahun 1991. Beliau almarhum Kiai Haji Imam Bukhari lahir pada tahun 1950 dan wafat pada tanggal 1 November tahun 2015 dengan usia yang ke-66 tahun. Terkait dengan profil beliau, bahwasanya beliau menempuh pendidikan formal SD lulus pada tahun 1962. Kemudian setelah lulus, beliau mondok di Desa Bloro, Geladak Masjid pada tahun 1963. Setahun beliau di Pondok Geladak Masjid itu, di Pondok Al-Kahar itu, kemudian pindah ke Pondok Pesantren Nurul Jadid pada tahun 1964. Nah, di Pondok Pesantren Nurul Jadid inilah di Paiton Probolinggo beliau cukup lama menimba ilmu di Pondok Pesantren Nurul Jadid, khususnya kepada almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Hasan Abdul Wafi selaku guru beliau yang terkenal dengan sifat kerasnya dalam mendidik santri di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Kemudian di tahun 1972 beliau boyong dari Pondok Pesantren Nurul Jadid. Setahun kemudian beliau menikah, yakni di tahun 1973 dengan seorang perempuan yang bernama Hajjah Mardiatul Jannah, Desa Jetis. Kebetulan beliau juga dari Desa Jetis. Jadi almarhum Kiai Haji Imam Bukhari itu dari Jetis Karangtengah. Jadi kemungkinan sekitar 1 kilo dari rumah calon istri beliau, yaitu Hajjah Mardiatul Jannah. Hajjah Mardiatul Jannah itu putranya Haji Mansur yang alamatnya di Dusun Randu, utaranya Masjid Al-Mu'awanah, Dusun Randu, Desa Jetis. Kiai sendiri putra dari seorang petani yang bernama Haji, kalau kemarin saya pernah ditegur sama Kiai karena salah menyebut nama beliau. Nama ayah beliau itu dikenal sebagai Haji Syakur, Haji Syakur dari Desa Jetis.
anak putih. Kemudian sedari pernikahan beliau dikaruniai 3 orang putri. Yang pertama yaitu Nyai Endang Mutmainnah. Kemudian yang kedua Nyai Latifatul Hasanah. Kemudian yang ketiga Nyai Rahmatil Maula. Nah, di tahun 1 tahun kemudian dari usia pernikahan beliau, karena beliau menikah pada tahun 1973, 1 tahun kemudian beliau mendirikan musola di Desa Jetis, di rumah istrinya, karena beliau ikut istrinya. Norok rajin aja pun bahasa Sandrena. Jadi di tahun 1974 beliau mendirikan musola. Beliau dikenal dengan sebutan Binter Buhar. Jadi Binter Buhar namanya. Kebetulan pada waktu itu saya masih belum lahir, karena saya lahir di tahun 78. Beliau mendirikan musola di 74. Saya sendiri lahir di 78, saya baru mengaji kepada beliau di tahun 1984. Nah, saya lanjutkan. Di tahun 1991, nah ini langsung jauh ke 1991. Kenapa? Karena beliau hijrah ke Belimbing di tahun 1991. Dari Jetis beliau pindah ke Belimbing. Ya tentu ada banyak cerita yang sangat panjang sekali. Bahkan saya di tahun 85-86 itu sudah diberi kewajiban untuk mengedarkan kalender Nurul Jadid pada waktu itu. Saya masih ingat, masih anak-anak usia SD, mungkin masih kelas 2, kelas 3 SD apa itu. Saya masih ingat di Jetis itu luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena ketika saya masuk ngaji di Musola Asasul Mutakin yang didirikan oleh Kiai Haji Imam Bukhari itu tahun 84, santrinya sudah sangat banyak putra putri, sedangkan musola hanya 1. Nah, karena musolanya sudah tidak muat, bahkan ada di luar musola pada saat mengaji, maka di tahun berapa saya tidak ingat, beliau kemudian membangun lagi musola. Jadi musola yang pertama kan didirikan pada tahun 1974. Kemudian kemungkinan besar insya Allah di tahun 1986-nya mungkin 87-nya mungkin itu. Pada waktu itu beliau membangun lagi musola. Cuma berdempetan musolanya. Yang satunya khusus musola laki-laki, yang satunya khusus musola perempuan. Ini juga tidak muat. Ini kan saya bilang luar biasa. 2 musola masih tidak muat. Sampai dari saking tidak muatnya, saya kalau ikut ngaji itu kebetulan bersama Neng bersama Neng Latifatul Hasanah, Neng Latif itu. Karena ada sedikit beda usia, lebih tua saya dengan saya, tapi masih anak-anak. Itu sudah dari saking tidak muatnya, Kiai juga berinisiatif khusus santri-santri senior diminta supaya datang lebih malam. Artinya setelah pengajian ba'da maghrib ngaji Al-Quran, kemudian ba'da isya itu biasalah ngaji kitab, ya kitab-kitab dasar. Khusus santri senior itu ngajinya di dalam ruangnya Kiai Imam Bukhari ini, yang waktu itu masih dikenal dengan sebutan Binter Buhar.
Pada waktu itu saya juga masih kecapok ngocak pinter buhar, tapi hanya beberapa bulan. Beberapa bulan kemudian beliau dapat titel baru dari masyarakat. Nah, Ustadz Buhar. Sehingga jadi dari pinter buhar berubah menjadi naik status tingkatnya jadi Tad Buhar. Nah, terkenal Tad Buhar. Dari sekian tahun mengelola musola di sana dengan segala macam polemik yang ada di dalamnya. Jadi beliau masih bertahan di Jiktis beberapa bulan sambil lalu bertabayun kepada guru-guru beliau, kepada bermusyawarah ke Kiai Haji Hasan Abdul Wafid, musyawarah ke Kiai Haji Ahmad Sufyan Miftahul Arifin, sehingga Kiai Haji Ahmad Sufyan Miftahul Arifin itu memberikan masukan pendapat untuk hijrah. Kemudian dicarilah tempat yang cocok untuk ditempati sebagai tempat pendidikan. Awalnya sebelum hijrah ke Belimbing, pihak keluarga masih ada yang mempertahankan, terutama dari pihak mertua beliau, untuk tetap ada di sana dan mendirikan pondok pesantren di sebelah baratnya dan utaranya musola Asasul Mutakin, musolanya beliau. Kebetulan ada pekarangan luas dan direncanakan akan melebar ke utara, tanah sawah miliknya seorang orang kaya di Besuki. Itu rencana. Tetapi dengan beberapa tekanan dari pihak keluarga, di samping sudah istri beliau, rajin beliau sudah wafat, maka di tahun 1991 beliau memutuskan pindah ke Desa Belimbing. Nah, pada waktu itulah dimulailah perjuangan baru beliau, suasana baru beliau, kemudian kontak sosial dengan kemasyarakatannya juga baru, dengan tanah pekarangan baru, tetangga baru, nuansa baru, segalanya serba baru. Bahkan tempat yang dituju yang diberikan oleh orang kaya Desa Belimbing itu masih berbentuk hutan, luar biasa. Jadi luar biasa, rimbun hutan-hutan. Walaupun ada gubuk kecil yang menempati kebun ini, memang ini kebun mangga, karena terdiri dari pohon mangga yang banyak, pohon bambu dan lain sebagainya, masih hutan. Nah, di tahun 91 itu beliau mendirikan musola Bustanul Faizin. Nah, pada saat beliau mendirikan musola dan musola sudah berdiri berkat dukungan yang luar biasa dari masyarakat sekitar, beliau masih sendiri, masih belum punya istri. Kalau istilah sekarang, kalau boleh kami katakan ya jomblo lah, yaitu jomblo. Jadi beliau menikmati masa jomblo bersama para santri, termasuk saya di dalamnya. Beliau tidur bersama kami, bahkan pernah saya lihat tidur di atas lampung itu, kajuna musola besar di atas. Ya mungkin beliau lagi tirakat, sementara kami di bawah. Dalam keadaan gelap gulita, belum ada listrik. Listrik itu masuk tahun 93 kalau tidak salah. Listrik masih belum ada. Jadi gelap, sudah di tengah hutan, taruhlah sebuah hutan, belum ada listrik. Kemudian lampu yang ada, ya lampu petromag itu pun digunakan sewaktu-waktu. Kemudian selanjutnya di tahun 91 itu, karena di tahun 91 beliau hijrah, mendirikan musola di tahun 91. Kemudian di tahun 91 itu pula, di tahun yang sama, tetapi sudah akhir tahun, beliau menikah dengan seorang perempuan cantik yang bernama Nyai Hajjah Hasanatul Makkiyah. Nyai Hajjah Hasanah. Nah, beliau ini kebetulan juga santri Nurul Jadid di tahun 91. Nah, dari pernikahan beliau
Dengan Nyai Hajah Hasanah ini lahirlah seorang putra pertama di tahun 1992, yakni Kiai Muhammad Makki. Setelah itu di tahun 92, di tahun yang sama, beliau mendirikan madrasah diniyah. Jadi urut-urutannya musola dulu, musola, baru setelah musola tahun 91, madrasah diniyah tahun 92. Kemudian di tahun 93 beliau mendirikan asrama pondok. Itu pun beliau tidak serta-merta mendirikan atas desakan bahkan teguran dari para guru-guru beliau. Karena sudah berulang diminta oleh masyarakat untuk mendirikan pondok, beliau tetap tidak mau, bukan berarti tidak menjalankan ilmu yang beliau miliki, tetapi beliau terbunah takut tak terus, takut kare sebut kiai, takut karen di pondok pas ada sinerosaki. Alhamdulillah sampai tahun ini, sampai sekarang di tahun 2026 Bustanul Faizin masih eksis. Kemudian di tahun 94, 92-nya madrasah diniyah, ini mendirikan madrasah ya, 92, bukan gedungnya. Jadi karena awalnya kan musola hanya mengajarkan biasalah colokan, tapi tidak ada madrasah diniyah di tahun 91. 92 madrasah diniyah, bukan gedungnya, ada madrasah diniyah tapi di pembelajarannya ada di musola. Di 93 mendirikan pondok pesantren. Di tahun 94 barulah beliau mendirikan gedung madrasah diniyahnya. Kemudian di tahun 1997 beliau lebih memperluas pendidikannya dengan mendirikan pendidikan formal MTS Bustanul Faizin. Kenapa? Karena santri yang mondok sekolahnya itu keluar, ada yang ke Ulum, ke Abror, ke Langkap, kemana-mana, khawatir keamanan santri. Beliau baru mendirikan MTS di tahun 97. Kemudian di tahun 99 Lora Imam Subki lahir sebagai putra kedua. Disusul tahun 2003 Ummi Hani perempuan lahir juga di tahun 2003, dan di tahun 2004 beliau mendirikan Madrasah Aliyah Bustanul Faizin, yang kebetulan pada waktu itu di tahun 2005 dan 2006 saya sudah tua, saya sudah punya anak pada waktu itu. Beliau ada keinginan untuk mengembangkan universitas, dan sudah ada perbincangan permusyawaratan dengan pihak Nurul Jadid, sehingga pada waktu itu saya masih ingat ada banyak cabang-cabang universitas dari Uniba, dari Banyuwangi, dari yang ada di Busaran Besuki, sehingga Bustanul Faizin juga mau eksis untuk memperluas pendidikannya bekerja sama dengan Nurul Jadid. Tetapi dengan adanya peraturan pemerintah tidak boleh dilakukan cabang ke pembelajaran perkuliahan di tempat lain selain induknya, maka di Pondok Pesantren Bustanul Faizin sampai sekarang masih belum bisa mendirikan universitas atau pendidikan strata 1. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan runutan pendirian Pondok Pesantren Bustanul Faizin. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.